Jadi surga itu nanti ada 8 tingkatan, Bu. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah untuk memasukinya, insya Allah. Itu dari surga paling bawah sampai Firdaus ke atas. Nanti di antara ini ada tempat indah di tengah-tengah, itu Taman Aden namanya, surga Aden. Nanti masuknya lewat situ, tapi yang paling menarik, keluarga besar ini tidak diperkenankan oleh Allah berlama-lama dalam hisab, cepat masuk lewat Taman Aden. Dan semua malaikat diperintahkan untuk menyambut mereka di setiap pintu surga sampai naik ke tempat tertingginya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar diperintahkan oleh Allah, masuklah lewat surga Aden kalian seluruhnya. Perhatikan kalimatnya. Wa man salaha min abaihim. Dan tolong gandeng bapak ibumu yang soleh itu. Jadi ternyata, mohon maaf, Bu, keluarga hebat ini telah menyiapkan satu anggota keluarganya menjadi perwakilan di akhirat untuk menjadi kebanggaan membawa keluarga besarnya ke surga. Tapi semua soleh. Di semuanya menjadi keluarga ihsan. Ayahnya ihsan, ibunya ihsan, anaknya ihsan. Tapi semua sepakat ada satu yang ditampilkan di akhirat jadi kebanggaan. Dan anak inilah ternyata yang disiapkan oleh orang tuanya, menggandeng orang tuanya, pasangannya, dan semua adik-adiknya, kakaknya masuk ke surga. Dan itu sekarang kurikulumnya sedang berlangsung di Gaza. Mungkin tidak banyak orang tahu ya. Ini ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, ini sedang diintensifkan program satu rumah satu ahli Al-Quran. Di setiap rumah tuh mesti ada satu ahli Quran. Setiap rumah. Dan itu bacaan yang sangat hebat karena memang salah satu yang dimaksud ayat ini adalah ahli Al-Quran. Itu bisa diketahui di tafsir Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-33 yang ayatnya dibuka persis dengan ayat ini. Jadi kalau di Ar-Ra'd ayat 23 Jannatu adni yadkhulunaha, di surah Fatir ayat 33 dibuka dengan kalimat yang sama, Jannatu adni yadkhulunaha. Di surat Fatir itu sedang menceritakan kisah ahli Al-Quran. Di ibu soleh, gak hafal Quran. Ayahnya soleh, gak hafal Quran. Tapi ibu dan ayahnya, suami istri, menyiapkan anaknya minimal ada satu yang jadi ahli Quran. Itu begitu tampil saat hisab, kata Allah jangan berlama-lama. Diizinkan memberi syafaat dengan Qurannya untuk menggandeng langsung ayah ibunya, masuklah ke dalam surga. Dengan pasanganmu, perhatikan, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Tidak tanggung-tanggung, satu keluarga besar bawa semua olehmu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan diperintahkan semua malaikat berbaris di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum. Untuk mengucapkan selamat ya, karena bapak ibu telah sabar menjalani kehidupan dengan ihsan saat di dunia. Saat orang lain cari dunia, Anda berusaha menaati Allah. Saat orang lain mengejek berjilbab, Anda mempertahankan jilbab. Tapi bukan karena tren. Bukan karena maaf ya, ada status baru tentang model hijab lalu Anda berjilbab. Tidak. Jilbab itu dikenakan karena menaati Allah. Anta'budallaha. Anda mengenakan jilbab itu karena ingin ibadah kepada Allah, bukan sekedar ditutup. Anta'budallaha, Anda memakai cadar itu ingin beribadah kepada Allah, bukan sekedar ingin ditutup. Anda berumah tangga itu untuk menaati Allah, bukan sekedar ingin membangun kehidupan dalam samara. Ibu menyekolahkan anak itu karena Allah, bukan sekedar dia menjadi pintar. Makanya mustahil Anda menyekolahkan anak ke tempat yang tidak Allah sukai. Ibu pengen anaknya dekat dengan Allah, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Bagaimana? Sholat tidak diajarkan, ngaji tidak diajarkan. Dia pintar dunia, ya, tapi nggak punya bekal akhirat. Yang gitu banyak, Bu. Yang belum beriman juga banyak yang begitu. Lalu apa fungsinya iman yang ibu miliki? Itu poinnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda mengerjakan semua aktivitas sebagai ibadah karena Allah, dan kita merasa dilihat oleh Allah. Walaupun kita tak mampu menatapnya. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Kalau dibiasakan begitu,
insya Allah keberkahan itu akan menyelimuti kehidupan kita semua di dunia sampai akhirat. Ya, contoh begini, ini minum ini kalau berkah, ini nggak perlu banyak. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, 2 teguk jadi energi. Dan cirinya apa? Sesuatu yang berkah itu bisa mudah digunakan beramal saleh. Ibu makan nih, sehari berapa kali? Hah? Sehari berapa kali? 3 kali, alhamdulillah. Bisa berapa ayat baca Al-Quran dari makanan itu? Berapa juz? Malu sama Allah. Ada orang yang bahkan gak nemukan makan dari pagi sampai malam, dia bisa menghatamkan Al-Quran minimal 5 juz seharinya. Anda Allah kasih makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada, tapi energi dari makanan itu tidak membuat kita untuk bisa beramal saleh. Itu mesti takut. Ada sesuatu yang salah di makanan itu. Baik, sehari minum. Nah, sekarang jadi mulai lambat jawabnya ya. Sehari minum berapa liter? Hah? Ya, itu kan baru air beningnya kan? Belum jusnya. Hah? Dari minuman itu, maaf, berapa salat sunnah yang bisa dikerjakan? Bisa tahajud malam nggak? Berapa kali sholawat pada Nabi dalam sehari? Katanya ingin dicintai Rasulullah, ingin bertemu Nabi di surga, tapi untuk sekedar sholawat sehari pun belum bisa dilakukan. Patut ditanyakan, ini makanan minuman diridai Allah tidak? Coba cek pulang dari sini, buka lemari pakaian. Cek berapa banyak pakaian yang ada di lemari itu. Pertanyaan saya satu. Apakah semua titipan pakaian itu sudah pernah dipakai ibadah untuk mendekat kepada Allah atau belum? Makanya saya selalu katakan pada teman-teman, kalau punya sesuatu yang baru, pakai sholat dulu, pakai baca Quran dulu, sehingga ketika ditanya di akhirat, dari mana engkau dapatkan, kemana engkau gunakan, lisannya dikunci, al-yauma nakhtimu ala afwahim, pakaiannya bicara, ya Allah, aku didapatkan dari rizki yang kau berikan lewat sini, dan aku pertama kali digunakan oleh si fulanah itu untuk menyembahmu di masjid itu, ya Allah. Itulah ihsan. Jadi kalau selama ini ada kekayaan tapi tidak menghasilkan ketenangan, tolong dicek, mungkin bukan belum banyak hartanya, belum banyak ihsannya. Kalau selama ini maaf sekali, ada masalah yang tidak pernah tuntas, padahal kedudukan tinggi, jabatan juga tinggi, harta melimpah, tapi kayaknya ini masalah kecil ke orang lain yang dengan senyum selesai, ini nggak tuntas-tuntas. Mungkin masalahnya takwanya, bukan hartanya. Jelas sampai sini? Halo, kenapa sedih begini? Ya, nah, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan semua kegiatan ini punya sifat ini. Ihsan.